Berikut adalah alasan kenapa saya membuat UMP untuk menangani kasus kecemasan berlebihan. Ada 7 alasan, dan jika Anda ingin tahu apa saja alasannya, maka pastikan Anda ikuti video ini hingga usai. Alasan pertama, karena orang NC maunya sembuhnya nggak berlama-lama. Siapa yang mau sakit untuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun? Maunya kan hari ini berobat, hari ini punya kejelasan apa yang dialami, dan hari ini dijelaskan target sembuhnya berapa lama. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Betul? Ya, jangan kayak di negara lain yang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa lama, kenapa jadi cepat? Itu negara lain. Kalau kita, kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Betul? Yang kedua, karena banyak orang yang tidak mau ketergantungan minum obat. Karena dia tahu bahwa obat itu bisa berefek pada ketergantungan. Jadi kalau nggak mau ketergantungan, ya ada cara supaya bisa menangani NC tanpa harus menggunakan obat-obat yang mengakibatkan dirinya ketergantungan. Nah, jadi ada pilihan mau pakai obat yang berefek kepada ketergantungan atau ada cara yang tidak menggunakan obat, tentu tidak ada resiko ketergantungan. Ketiga, alasan kenapa saya buat UMP, ternyata penyakit-penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat, 70% itu diakibatkan karena pikiran. Coba Anda lihat gambar di belakang saya ini. Semua keluhannya ternyata itu banyak faktor pikiran yang menyebabkan keluhan itu. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Jadi kalau tidak ditangani pikirannya, maka keluhan-keluhan itu akan terus terulang. Ya, muncul sakit lambungnya, sakit debar-debarnya, susah tidurnya, sakit kepalanya, keliengannya, ya, kemudian berat badan menurunnya, dan keluhan-keluhan lainnya. Jadi makanya banyak pasien yang berobat bolak-balik, periksa lambung, bolak-balik opname, bolak-balik cek ini, cek itu, semuanya dikatakan normal. Kenapa? Karena ternyata bukan masalahnya di badannya, tapi masalah di pikirannya. Nah, UMP hadir untuk mengatasi kasus-kasus yang berasal dari pikiran. Yang keempat, kenapa ada UMP? Yaitu karena orang yang mengalami kecemasan berlebihan itu sebetulnya butuh support. Nggak semua pasangan, orang tua, lingkungan yang mengerti keadaan orang yang mengalami NC. Yang ada bukannya mendapatkan support, apa bantuan yang bisa diberikan, tapi yang ada malahan label. Mengatakan bahwa dia ini kurang beriman, mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang lebay, ya, penyakit yang dibuat-buat, ya, banyak ngeluh, nah, habis-habiskan uang. Yang ada malah pasiennya malah tambah berat keluhannya karena bukannya dapat support, tapi malah mendapat label. Karena kurang support dari keluarga, dia malah googling sendiri, dia searching sendiri, dan efeknya dia nganalisis sendiri dan jadi takut sendiri. Nah, jadi sebetulnya dia harus butuh support system yang bisa membantu menangani apa yang bergejolak di pikirannya, yang bisa tempat bertanya masalah hidupnya dan apa solusinya, dan apa yang harus dilakukannya kalau dia mengalami sensasi. Dia butuh mentor, dia butuh orang yang bisa mengerti apa yang menjadi permasalahannya dan mencarikan jalan keluar untuk masalahnya. Jadi bukan judge dan judge, bukan penghakiman kepada dirinya, sehingga itu yang membuat malah menjadi down. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, masalahnya orang NC itu yang harus diluruskan. Banyak orang NC menganggap bahwa masalahnya itu adalah bagaimana dia bisa mendapat solusi untuk mengatasi keliengannya, mendapatkan solusi untuk mengatasi keluhan lambungnya, ya, susah tidurnya, paniknya, berat badan menurunnya, ya, kemudian nggak merasa nyatanya. Dia ingin mencari informasi bagaimana menyelesaikan semua keluhan itu. Padahal masalahnya bukan itu. Yang harusnya di tempat bertanya adalah bagaimana cara menghadapi pasangan yang KDRT. Bagaimana saya bisa melepaskan trauma saya terhadap perselingkuhan. Bagaimana saya menghadapi trauma saya tentang konflik dengan mertua. Bagaimana saya siap menghadapi keadaan yang seperti terjadinya kehilangan orang tua saya yang meninggal secara mendadak. Dan saya tidak siap perubahan itu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang terkait dengan memori yang menghasilkan trauma atau menghasilkan ketidaknyamanan, zona tidak nyaman bisa kita bilang seperti itu, itulah yang harus dicarikan solusinya. Nah, jadi yang dibutuhkan orang NC adalah tempat bertanya untuk mengatasi masalah-masalah beban hidupnya. Bagaimana mengatasi traumanya, bagaimana menghadapi konflik rumah tangganya, bagaimana menyikapi mertuanya, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan yang tidak pasti di dalam kehidupan. Harusnya tempat bertanya dan mencari solusi adalah orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah, di UMP adalah tempat yang saya bagikan supaya orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, yang keenam adalah nggak semua dokter memahami tentang bagaimana cara kerja pikiran, khususnya pikiran bawah sadar, dan juga memahami tentang pola-pola kehidupan.
Karena orang NC sebenarnya mengalami NC-nya karena dia tidak siap dengan soal-soal kehidupan yang terjadi pada kehidupannya, dan dia tidak tahu cara mengendalikan pikiran bawah sadarnya. Jadi yang dibutuhkan orang NC adalah bagaimana memahami tentang menyikapi soal-soal kehidupan seperti yang saya jelaskan tadi, dan bagaimana menaklukkan jajahan pikiran bawah sadarnya. Yang makanya orang NC sering katakan, aku kayaknya nggak mikir apa-apa, tapi kenapa kok sensasiku datang tiba-tiba, kenapa kok aku jadi panik tiba-tiba, kenapa kok keluar rumah aku jadi cemas, kenapa kok berita kematian aku jadi takut. Nah, itu kan karena pikiran bawah sadarnya yang mensabotase dirinya, yang menganggap bahwa keadaan-keadaan itu adalah ancaman, sehingga mengakibatkan dia menjadi cemas dan takut. Jadi, harus mencari orang yang betul-betul mengerti tentang apa itu kehidupan dan apa itu yang terjadi pada pikiran bawah sadarnya, dan tahu cara mengatasinya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, orang NC harus tahu bahwa tubuhnya itu sudah dipersiapkan untuk bisa mengatasi NC-nya. Jadi, jangan habiskan uang, dana, waktu, air mata, tenaga untuk mencari penyembuhan dari luar. Ke dukun lah, beli obat inilah, beli obat itulah, ya, untuk mendapatkan bantuan mengatasi keluhan. Padahal obatnya sudah ada dari dalam. Nah, makanya di UMP itu tidak pakai obat. Kenapa? Karena kita percaya Allah sudah menyiapkan sumber daya kesembuhan pada dirinya. Banyak orang NC yang dia merasa bahwa perjalanan itu capek, melelahkan, padahal dia sudah dikasih ya kendaraan, ibaratnya adalah mobil yang sangat canggih. Hanya gara-gara dia tidak tahu cara mengendari mobil yang canggih itu, dia merasa perjalanan jauh dan capek karena dia hanya menggunakan kedua kakinya. Padahal Allah sudah menyiapkan ya sarana kendaraan yang bisa membuatnya mencapai tujuan dalam waktu yang singkat. Hanya gara-gara dia tidak mau mempelajari tentang ya kendaraan yang sangat super canggih tadi, makanya dia tidak bisa merasakan manfaat daripada mobil tersebut. Nah, sama orang yang dia dikasih akal, cuma nggak mau mengisi akalnya untuk bagaimana menghadapi soal kehidupan. Kalau dia mengisi akalnya menghadapi soal kehidupan, mengendalikan pikirannya, ya sensasinya nggak perlu berlama-lama. Jadi yang dibutuhkan orang yang adalah bagaimana mengisi akalnya untuk memperbaiki pikirannya menghadapi soal kehidupannya. Jadi jangan dibiarkan pikiran-pikiran yang negatifnya menguasai tubuhnya, sehingga sensasinya lah akan dirasakannya. Ketika pikirannya diperbaiki, jajahan pikiran bawah sadar sudah diatasi, maka sensasi akan ikut teratasi. Nah, jadi bagi Anda yang sudah menyadari bahwa masalah Anda adalah seperti yang saya jelaskan semuanya di situ, tidak mau ketergantungan, maunya sembuhnya cepat, sadar bahwa sembuhnya itu ada dalam diri sendiri, sehingga yang dibutuhkan adalah cara bagaimana mengendalikan pikiran Anda. Kemudian Anda butuh mentor yang bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan Anda, yang mengerti masalah kehidupan dan bagaimana mengatasi pikiran Anda, ya. Kemudian butuh support system yang bisa menjadi tempat Anda bertanya, tempat Anda curhat, ya. Nah, mungkin UMP adalah tempat yang terbaik buat Anda.